Cek. Welcome to Great Pods, podcastnya Great Borneo. Hai guys. Udah berapa minggu nih ya? 2 minggu kayaknya. Lu balik sih, jadi... Ya iya dong, lebaran cuy. Kemarin gue udah, lo juga sih, nggak lebaran ya kan. Jadi karena ada kesempatan pulang, kita pulang guys. Oke, hari ini Sedih 20 lebaran belum pulang. 6 bulan, 7 bulan, oke. Masih nambah terus. Iya, tapi sepertinya Anda tidak ada niat buat pulang ya. Lanjut. Oke guys, hari ini kita nge-podcastnya sama, ini sebenarnya teman seangkatan gue sih. Dari awal ke Kalimantan tuh bareng sama nih orang. Namanya adalah, langsung aja kali ya. Oke, hai yang di sana. Hai. Di mana? Di Jakarta kayaknya. Di Jakarta. Di Jakarta. Tangerang. Taruh dong sebelum kita kenalan. Gimana sih kemarin rasanya foto sebelahan sama Menteri BUMN, terus foto juga sama si Telkom Group? Gila sih. Ya. Udah kebayang gue. Deg-degan sih. Gimana rasanya? Deg-degan banget, kayak gugup lah ya. Terus sempet, aduh, ini dicowel boleh nggak ya gitu? Lu sempet selfie berdua nggak? Enggak. Ada, protokolnya ketat banget. Itu kan ketua tim pemulihan ekonomi COVID juga kan. Jadi ya ketat itu, sebelum masuk aja harus rapid terus gitu. Oh, sumpah? Beneran jaga jarak gitu. Iya, jadi ya makanya mau fangirling juga, aduh, harus jaga jarak. Ntar tiba-tiba nicknya dicatat kan nggak lucu gitu. Iya. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa sih sampai lu bisa foto bareng sama Menteri BUMN sama si Telkom Group juga ya? Iya. Sampai masuknya pakai rapid segala gitu ya. Panutan sih teman gue ini. Aduh, gila lah. Gue sebagai teman seangkatan tuh bangga banget. Alhamdulillah. Oke, kenalin dulu dong. Anda dengan siapa, di mana? passwordnya. Ya. Oke. Kalau passwordnya biasanya apa sih? Great Borneo apa? Borneo Warrior. Great Borneo. Oh iya, salah. Udah Borneo Warrior. lupa aja lu. Gila lu. Belum sebulan udah lupa nih. Dulu bukan gitu. Gue biasa bukan yang mimpin, gue yang bagian bisa pasti bisanya. Bisa terus. Iya. Si jago ngeles emang. Nama gue Dimas Aditya Shannon Day. Kalau teman-teman biasa manggil Shannon, soalnya udah rame banget yang namanya Dimas. Di angkatan gue aja sama Lena tuh ada sekitar 5 gitu. Jadi biar beda dipanggil Shannon. Oke. Gitu. Lu kan seperusahaan ya sama kita nih kerja, tapi spesifik lu yang lakuin setiap hari tuh ngapain? Nah kalau gue sih sehari-hari jadi junior account manager 1, ya kalau di luar bilangnya account manager. Nah jadi itu tugasnya sebagai pihak dari Telkom yang harus memaintain relationship sama pelanggannya Telkom ini, tapi yang corporate customer ya. Jadi kan Telkom memang ada beberapa jenis pelanggan, ada yang retail tuh kayak IndiHome. Nah ini yang corporate customernya. Berarti ya bukan hanya, ya mungkin orang-orang cuma taunya IndiHome kali ya, Telkom ya. Nah ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu kali ya, Telkom tuh ada banyak produk loh. Salah satunya mungkin yang sering lo pasarkan ke corporate itu ya. Iya benar. Jadi kalau di kita itu untuk fixed broadband-nya emang ada lagi namanya Astinet. Itu akses to the internet. Nah jadi memang itu salah satu layanan premium Telkom untuk corporate customer, di mana mulai dari service garantinya, terus juga dari service availability-nya itu di atas rata-rata. Terus juga kualitasnya lebih bagus lagi. Jadi memang kalau buat perusahaan banyakan sih untuk di kota besar pakainya Astinet. Oh, gitu. Pokoknya no lemot-lemot lah ya, no gangguan. Iya, benar. Jadi dia aksesnya lebih terjamin, terus juga simetri 1:1 dedicated. Udah deh, kalau pakai itu ya lancar jaya.
Tapi ini memang khusus untuk yang berarti untuk orang-orang yang kantoran ya, untuk Iya. kantor berarti ya. Segmennya Iya, berbeda benar. dengan yang retail yang tadi yang lu jelasin itu ya. Betul. Berapa lama lu jadi junior account manager tadi itu? Gua masuk Telkom awalnya nggak jadi AM, awalnya itu jadi ERO, Enterprise Representative Officer. Nah di situ kayak perpanjangan tangan AM Desk. Terus gua request aja waktu itu ke manajer gua Pak Ari Basuki, Pak saya pengen jadi AM aja gitu. Oh iya saya mau pengen jadi kamu AM. Ya udah dijadiin AM pas bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober 2016 gua. Nah itu jadi AM sampai sekarang. Nah, kenapa kalau gua nanya? hari-hari Kenapa gua nanya berapa lama? Karena sekarang lu udah nggak lagi jadi junior account manager tadi kan? Iya udah enggak, alhamdulillah. Nah, Ini emang temen gue, orang-orang tuh banyak yang kayak jadi AM tuh kayak takut gitu ya. Dia minta Dia coy. malah minta. Dia malah minta. Emang lo luar biasa nih. tapi bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa tadi gue tanya berapa lama? Karena udah nggak lagi. Udah nggak lagi itu karena apa? Jadi gua alhamdulillah kepilih, kan ikut seleksi nih. Di Telkom tuh ada nama program Great People Scholarship Program. Nah, jadi di situ orang biasa bilang GPSP, itu Telkom kayak menseleksi karyawannya yang dalam talent pool itu untuk diberikan beasiswa untuk belajar lagi gitu. Beasiswanya dari Telkom? Alhamdulillah gue ikut dari Telkom. Nah, berarti lo kan salah satu orang yang masuk dalam talent pool ini kan ya. Dan alhamdulillahnya lo terpilih berarti ya sebagai salah satu orang yang berkesempatan untuk mengikuti GPSP ini ya. Betul, alhamdulillah banget. Nah ini kan scholarship ya, lo scholarshipnya kemana nih? Nah, jadi kalau Telkom itu keren banget asli. Jadi misalnya kan kita tuh awal diberitahu kalian berkesempatan ikut tes untuk seleksi ini gitu, GPSP gitu. Oh iya gitu. Jadi nanti dari Telkom langsung ngasih, ini ada 50 universitas top dunia gitu. Kalian boleh apply ke situ, terserah kalian mau kemana. Hanya boleh ke 50 itu? Iya, jadi Telkom juga udah punya standarnya gitu. Nah, kalau standarnya Telkom itu tapi lebih, kalau menurut gue ya, sedikit lebih tinggi dari LPDP, dari punyanya Kementerian Keuangan. Jadi kalau Kementerian Keuangan ada 200, Telkom kerjasama sama LPDP nanya, ini yang top apa aja sih? 200 ini gitu. Kita ambil 50-nya aja deh gitu. Nah, jadi kalau di LPDP mungkin kita bisa nyari misalnya peringkat 51 sampai 200, di Telkom nggak bisa, cuma 1 sampai 50. Tapi 1 sampai 50 ini adalah yang kayak lebih top dibanding yang 200 itu ya? Ya, rata-rata sih gitu. Gila, makanya sempat stres juga. Wah, gila. Nah, lo memilih dari 50 itu lo memilih di mana nih? Gue waktu itu nyoba ada 4 kampus yang gue coba. Itu satu di TUM, Technology University of München, satunya lagi di University of Manchester, satu di University New South Wales, satunya lagi University of Melbourne. Dari 4 ini, TUM gue nggak keterima yang di München. Itu karena dia mensyaratkan syarat kerja lebih dari 5 tahun. Gue belum nyampe waktu itu. Lu belum? Terus belum. Kita baru 4 tahun ya? Belum nyampe. Iya. Belum 4 tahun. Terus di yang 3 ini alhamdulillah keterima. Di yang Manchester. Yang ini keterima? Terima alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, yang di Manchester, New South Wales di Sydney sama di Melbourne. Terus waktu itu kan udah awal-awal pandemi ya, waktu gue harus memutuskan. Terus gue lihat, kalau ke Manchester kayaknya nggak berani gitu, karena gue rencana bawa anak sama istri. Di Inggris itu kan kalau pada waktu itu top 5 case terbanyak di dunia gitu. Nomor 2 kalau nggak salah ya. Wah kan ngeri ya gitu. Ini nggak tahu kapan kelarnya. Terus kuliah di sana juga cuma 1 tahun. Gue takut sempat ada isu gitu. Itu bakal kemungkinan besar semester 1 online. 6 bulan mungkin lah ya semester 1. Udahlah 1 tahun, 6 bulan online, takutnya exposure yang gue rasain, experience yang gue rasain di Eropa nggak ngangkat gitu. Ya, jadi ya udah gue pilih Unimelb aja yang di Melbourne. Iya, secara Australia lebih cepat ya penanganan coronanya ya.
Ya dia lebih rapi kalau menurut gue ya, karena dia lockdownnya cukup ketat juga. Ya terus orang-orangnya juga mungkin lebih disiplin. Jadi ya walaupun sekarang sih juga lagi second wave ini lagi naik lagi. Cuman ya lumayan lebih rapi lah daripada negara-negara Eropa. Jadi lu kapan berangkat ke sana? Berangkatnya tergantung pemerintah sana buka border kapan. Karena sampai sekarang belum ada keputusan. Cuman untuk kuliah udah mulai dari tanggal 20 Juli kemarin. Berarti sekarang lagi Kuliahnya online dulu. aja nih kuliahnya ya? Betul. Kayak Telkom aja kan katanya sekarang Bintalnya aja online. Nah ini kuliah juga online. Itu kemarin gue dapat info mereka tuh kayak lari sendiri tapi ngupload evidence pakai Strava atau apa gitu. Gokil ya, nggak nyangka ya. Jadi ngupload dokumen Strava lari berapa kilo gitu hari ini. Wah. Terus makan di foto kayak gini. Gila, kan? Ya emang balik lagi gitu, semua perusahaan ya harus tetap menjalankan prosesnya tapi dengan cara masing-masing gitu. Betul, harus adaptasi lagi kita. Harus ada penyesuaian. Gila, digital banget ya sampai lu nggak bisa tuh bohong-bohong lari ya kan? Nggak bisa. Iya. Tapi gue kayak kemarin juga orientasinya aja online gitu kan. Jadi kayak misalnya orientasi biasa kan fun-fun gitu ya, lucu-lucu. Jadi misalnya kayak gini kan. Nanti dari sana dibilang, "Oke, kita sekarang main games. Main game saya itu sekarang gue sebutin benda gitu. Kalian cari bendanya gitu." Bisa dibilang, "Kaos kaki, udah. Tinggalin nyari kaos kaki, tunjukin." Ini kayak gitu-gitu. Lucu sih sebenarnya. Kurang kerjaan tapi ya seru-seru juga rupanya. Itu pengalaman baru lah itu ya. Biasanya kita kayak rame-rame ngumpul gitu ya. Sekarang ya. Idenya bagus sih, bisa kita contoh di kantor. Bisa. Lucu loh sumpah. Bisa cari pulpen gitu. Ya pulpen. Nanti lama-lama makin yang nggak jelas makin gitu. Gitu ya. Buah. Ada yang punya buah katanya. Nyari buah. Terus dia bilang. Tapi gue pengen hal unik tentang negara kalian gitu. Begitu lah. Gue pengen nanya sebenarnya motivasi lu untuk untuk ikut sekolah lagi gitu apa sih? Emang masih kurang ilmu yang lu dapat atau gimana? Kalau dari gue emang pengen belajar lagi jujur. Jadi pas masih jadi AM itu kan makin lama gue lihat ini maintain relationship sama orang, ilmunya tuh nggak cuman dari praktek doang sebenarnya. Ada teori-teori yang bisa dipelajari. Terus gue juga tertarik sama ilmu marketing gitu ya. Karena gue di bagian depan, gue juga penasaran apa emang untuk corporate customer itu marketingnya harus seperti ini atau ada treatment lain yang bisa coba kita lakukan. Waktu itu gue penasaran, kayaknya gue pengen belajar deh. Gue sampai nyari-nyari waktu itu masih yang di dalam negeri gitu kan. Kayaknya kalau emang kesempatan beasiswa nggak ada sembari nunggu, gue pengen kuliah dulu kali ya. Teman-teman banyak kayak si Hafiz kan juga kuliah, terus ada Satria, ada banyak teman-teman gue yang udah mulai kuliah juga. Gue jadi terpacu juga, gue udah nyari di ITB, di UI, sampai suatu hari yaitu sekitar bulan Mei kalau ya tahun lalu bukan sih? Tahun lalu Mei 2019 kalau nggak salah itu dapat note pertama sih ditelepon gitu, ditelepon sama nomor Bandung, begitu diangkat gitu. Halo, apa benar dengan Bapak Dimas Aditya? Lu udah ngira diajak ke Bandung ya? Pindah ya? Kagak, gue nggak tahu begitu. Terus dia bilang, selamat ya Pak Dimas gitu. Bapak dapat scholarship, dapat beasiswa dari Telkom. Apaan tiba-tiba beasiswa dari Telkom? Gak pernah ikut apa-apa gitu kan. Kirain gue penipuan, jadi gue pengen ngikutin gitu kan. Oh iya, makasih gitu. Beasiswanya di mana? Gitu ya. Iya gitu, alhamdulillah makasih, beasiswanya di mana ya? Terus dia bilang, oh iya beasiswanya di luar negeri gitu. Oh canggih banget gitu. Tiba-tiba langsung dapat beasiswa luar negeri. Iya Pak, nanti ada kampus yang bisa dipilih, terserah Bapak gitu. Oh iya gitu. Terus gimana ini apa yang harus saya lakukan sekarang? Bapak siap-siap aja, nanti nota dinasnya akan meluncur. Kok dia tahu nota dinas gitu kan? Apa ini serius gitu? Oh iya nanti nota dinasnya muncul ya? Iya gitu. Oh berarti keterangan semuanya ada di situ. Iya Pak, saya cuma bisa nyampein itu katanya. Udah deh gue bilang, oh yaudah gue tunggu aja gitu. Rupanya emang semua yang mau diundang ke Bandung itu ditelepon dulu, dipastikan apakah kita pengen dapat kesempatan belajar atau enggak. Cuman mungkin karena yang nyampein itu kasih anak GPIP, jadi SOP-nya beda-beda gitu. Rio juga ditelepon, Rio dibilang, oh iya nih, Rio tuh teman angkatan gue juga ya di Palangkaraya sama kayak Lena. Itu Rio dibilang, iya gue disuruh ikut tes lagi buat itu. Oh tes lagi, kayaknya emang udah lolos gitu.
Jadi yang nyampe ini anak magang gitu ya. Iya benar, anak magang. Jadi mungkin sedikit kaget dan dia nyampein selamat langsung keterima gitu. Oh, buset. Rupanya doa gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kan beneran keterima kan? Ya, Alhamdulillah. Si doa anak magang itu benar berarti. Bener dah. Itu doa. Gokil, ya. Mungkin terus, dia tertindas ya. Nah setelah lo terima nota dinas, apa yang selanjutnya lo lakukan, kayak prosesnya kayak apa sih gitu? Kalau di Telkom itu lumayan serius ya. Jadi kalau lumayan serius dengan rentang waktu itu yang pendek ya. Itu sampai kita wah ini bisa nggak ya? Itu apa beneran? Jadi pas terima nota dinas itu, nota dinas diterima hari Sabtu. Padahal kita di Telkom itu dari Jumat sore kalau nggak salah. Sabtu itu juga Sabtu malam. Nah Sabtu malam nota dinas diterima. Dari Telkom itu suruh kita bikin rencana belajar, study plan. Mau belajarnya di mana, dikasih nih yang tadi yang udah gue bilang 50 kampus gitu. Ini 50 kampus, kalian pilih mau belajar di mana, jurusan apa, kenapa kalian di situ, apa menurut kalian alasannya gitu-gitu ya. Itu jadi kayak paper gitu. Nah, itu paper dikumpulin lah hari Senin, nyampe minggu malam gitu kan. Gue beruntung karena gue sempet, gue pengen kuliah gitu. Jadi gue nggak mesti searching lagi, gue pengen jurusan apa gitu ya. Nah jadi gue langsung, oh iya gue pengen kuliah, gue pengen belajar ini gitu. Gue tinggal belajar lagi, kayak menghubungkan antara mata kuliah, kan di situ sudah ada biasanya, gue pengen marketing gitu. Waktu itu gue lihat, oh di kampus ini nih, di Imperial Business College gitu ya, ini ada apa namanya, marketing gitu. Gue cari, oh ini mata kuliahnya tentang ini, mungkin belajar tentang ini. Tulis aja itu yang gue masukin di SI gue pengen belajar karena ada materi ini, course ini menurut gue bisa bikin gue kayak gini, kayak gini. Nah setelah itu hari Selasanya kita kan Senin dikumpulin, Selasa di Bandung gitu. Dari Bandung buat ikut tes lagi, kayak tes masuk Telkom awal. Jadi kayak ada tes apa psikotes, psikotes, aptitude tes, TOEFL juga dites lagi, sampai tes kesehatan itu semua dites lagi dan sedikit lebih ketat. Oke. Itu setelah ada wawancara juga, wawancaranya pakai bahasa Inggris lagi, bikin deg-degan. Deg-degan gak sih lo pakai bahasa Inggris lagi? Deg-degan, kaget itu makanya kan. Jadi tuh beneran padat, kayak ya tahu sendiri kan pas tes Telkom itu lumayan padat ya jadwalnya ya. Itu dipendekin jadi 2 hari doang. Jadi seharian itu dari pagi langsung psikotes, terus habis itu aptitude test, terus apa namanya tes apa lagi tes banyak, endingnya tes TOEFL, terus besoknya langsung wawancara. Dan itu dilakukan pas puasa, jadi ya kerasa juga sih beratnya. Gila, berkah banget puasa. Makanya nggak expect banget. Iya alhamdulillah. Ya itu proses yang panjang yang sampai akhirnya lu keterima, akhirnya lulus pengumuman lu bener-bener lulus beasiswa itu bulan berapa? Bulan Juli, sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah nunggu. Juli tahun kemarin? Tahun kemarin. Iya. Berarti setahun ini masih tetap gawe kan? Iya masih gawe, masih tetap di posisi yang lama sembari ditugaskan untuk nyari kampus. Kalau sampai ada deadline-nya gitu, ada expired date-nya. Kalian dapat kesempatan untuk beasiswa sampai tanggal 30 Juni 2020. Kalau sampai tanggal itu kalian belum dapat kampus, gagal. Oh, berarti lolos beasiswanya dulu, habis itu baru nyari kampusnya. Betul. Dengan si 50 daftar yang tadi dimiliki oleh Telkom ya? Betul. Gitu prosesnya. Oke. Kan tes kesehatan udah, akhirnya lo keterima gitu ya sebagai salah satu peserta GPSP ya. Terus lo pilih 50 kampus ini. Ini hanya memilih atau lo juga ikutan tes di kampus tersebut? Ikut tes lagi. Jadi ya tes lagi. Jadi kayak kemarin gue sempet harus belajar IELTS gitu ya. Karena kan rata-rata buat perguruan tinggi syarat untuk bahasa Inggrisnya kalau yang di Eropa sama di Australia itu tentunya IELTS ya. Nah, jadi gue belajar IELTS lagi dulu, terus ikut tes IELTS sendiri. Itu memang harus bisa manage waktu antara kerjaan dan nyari kampus waktu itu sih. Ya emang harus effort buat waktu segala macam ya, mempersiapkan semuanya ya. Benar. Gila, udah kerja, belajar juga, tes kampus juga gitu kan. Wah, luar biasa nih. Nah, ini kan tadi seperti yang gue sebutin, lo kerja, belajar, tes.
nggak cuma itu aja Dap ternyata. Nah ini menjawab pertanyaan kita yang di awal nih. Kenapa Shannon ini bisa sampai foto sama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan CEO Telkom Group Bapak Ririk Adriansyah. Nah, jadi selain yang 3 ini, ternyata ada yang keempat teman-teman. Jadi Shannon ini selain yang 3 tadi, dia juga yang keempat adalah berinovasi. Seenggak cukup itu 24 jam buat lo. Masih ada space waktu untuk... Enggak juga sih, tapi emang ya coba aja gitu kan. Jadi coba-coba terus trial and error lah kalau gue bilang gitu. Gue ngerasa, coba aja sekalian inovasi gitu. Bisa nggak ya? Dijalani ya kayaknya bisa, alhamdulillah. Nah itu, gue juga pernah, gue tadi denger ya kalau mau melakukan sesuatu, entah itu perubahan atau apa, harus dimulai dulu gitu. Nah lu mulai dulunya ini pasti ada entah keresahan, entah masalah yang mau lu solusikan. Lu bisa sedikit share ke kita nggak? Apa sih sebenarnya yang lu mau solusikan dengan inovasi itu gitu? Oke. Jadi kalau di inovasi gue sama teman-teman itu namanya Mango Space ya. Mango Space. Nah itu apa sebenarnya emang benar ya kayak kata Davi gitu. Itu emang dari keresahan gue. Sama gue jadi AM, salah satu produk yang sangat diminati oleh daerah-daerah terpencil yang belum ada sinyal, bahkan sinyal seluler, itu namanya Mango Sky. Mango Sky. Itu layanan internet berbasis satelit dari Telkom tuh harganya sebenarnya udah cukup terjangkau ya. Kalau kita bandingin sama satelit lain kayak layanan Visa atau yang lain, itu udah jauh lebih terjangkau. Kalau dulu misalnya kita pakai Visa kecepatan cuman 8 kbps, 64 kbps itu bisa 15 juta sebulan. Kalau yang Mango Sky ini bisa lah biaya abodemen 2 bulan itu untuk setahun sebenarnya bisa gitu. Nah, cuman itu kan salah satu pasar utamanya buat retail ya. Jadi kayak kayak IndiHome juga ini pengen retail juga nih, kalau bisa orang-orang biasa di daerah terpencil ya langganan gitu. Bagi sebagian orang itu masih cukup mahal juga gitu. Apalagi karena harus dibayar 1 tahun di depan gitu. Iya. Itu kan jadi saya bilang ini, dan dia kan berbasis kuota gitu sebenarnya. Jadi ibarat kata ya kita bisa isi ulang kuota. Nah, cuman karena bagi sebagian pelanggan Telkom, gue yang langganan, itu kuota gue, ini berbasis kuota, gue nggak mau share dong ke orang-orang gitu kan. Betul. Nah, padahal bisa jadi gitu kan, tetangganya butuh internet, pengen nyobain, atau misalnya mau nugas atau mau ngapain. Terus gue bilang, ini kayaknya ada ada celah yang bisa gue improve di situ. Makanya gue bikin Mango Space, platform buat wifi sharingnya. Nah, jadi nanti di sini melalui platform Mango Space ini, tetangga-tetangganya pelanggan Telkom tadi cukup install aplikasi Mango Space. Nah, nanti mereka bisa numpang internetan di pelanggannya Telkom. Tanpa mengganggu kuota milik pelanggan Telkom. Oh, itu nggak mengganggu kuota si pemiliknya berarti kan? Enggak, beda. Jadi nanti pelanggan Telkom ibarat kata langsung ngambil kuota dari Telkom. Gitu. Jadi ibarat kata kan ya mungkin speednya nggak sekenceng fiber gitu ya. Cuman at least kita bisa mulai mempenetrasi internet itu lebih cepat gitu kan. Karena kalau kita mau ngomongin pertumbuhan internet di Indonesia kan sedikit ke daerah itu kurang cepat gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya kalau dari analisa gue bisa jadi karena memang demand-nya belum ada atau mereka belum kenal gitu, makanya nggak ada demand-nya. Benar. Nah jadi makanya gue bilang kalau misalnya gue bisa memperkenalkan di sana, mereka jadi mulai terbiasa. Oh iya ternyata internet sangat ngebantu ya buat hari-hari gue gitu. Oh iya internet bisa bantu buat belajar, buat kerja, buat hiburan. Lama-lama kan kebutuhan meningkat. Nah demand akan muncul. Ketika demand udah tinggi udah gitu, mungkin kita sebagai Telkom Group dari Telkomsel bisa masuk. Wah ini demand di daerah A ini yang tahun lalu masih belum kenal, sekarang udah melek digital gitu. Mereka udah butuh ini buat YouTube, mereka udah butuh ini buat bikin konten atau apa-apa. Wah ini kayaknya kita bisa bisa melakukan pengembangan ke sana gitu. Kita pasang towernya di situ gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi layanan yang mereka terima dari Telkom Group bakalan lebih baik lagi. Tapi si Mango Sky ini bisa dipasang di umpamanya daerah terpencil sekalipun atau bisa ya? Bisa. Jadi karena dia pakai satelit ya tinggal pointing ke atas aja gitu selama
syaratnya itu misalnya ya kita nggak terhalang oleh pohon, tak terhalang oleh gedung tinggi. Jadi nanti PR-nya paling tinggal pointing doang, muter-muterin piringan receiver-nya aja. Karena kan sekarang mungkin orang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tapi ya nggak semua orang memiliki internet gitu, nggak semuanya orang dapat akses ke internet. Tapi di saat yang sama semua orang harus mengakses ke sana gitu. Benar. Nah itu dia juga, makanya kalau gue sama teman-teman di Mango Space itu selalu berkeyakinan kalau memang itu kemudahan akses menuju informasi, akses menggunakan kita itu adalah sebuah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah makanya di situ gue ngerasa tergerak, gue ngajak teman-teman buat ayo dong kita wujudin nih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan cuma dia ada di Pancasila gitu kan. Jadi itu yang harus kita sila kelima. Jadi jangan sampai cuma ada sila kelima tertulis di sekolah gitu ya, biasa di kelas-kelas ditaruh di belakang atau di depan tanpa ada orang yang berusaha untuk mewujudkan gitu. Gue ngerasa terpanggil, wah ini harusnya kita sebagai bagian dari pemerintah, kan kita BUMN, ya harusnya kita bisa memprovide itu buat mereka. Salut. Gila. Tapi kalau misalnya mendengar penjelasan lo tentang Mango Space ini, jadi Mango Space ini kayak sebagai Telkomselnya, tapi kayak di daerah terpencil gitu ya, karena mereka juga sebenarnya kayak beli kuota gitu juga ya. Betul. Kita pengennya gitu. Jadi memang karena kita pengen sebenarnya ini awalnya untuk penetrasi awal, untuk perkenalan pasti kita juga akan memberikan internet gratis awalnya gitu ya. Jadi di sini ada misi sosialnya juga. Cuman kita tidak bisa menggratiskan karena kita kalau misalnya kita lihat entitas itu ya harus mempertimbangkan seluruh stakeholder gitu. Benar. Gue melihat juga dari sisi Telkom, kita nggak bisa dong ngasih gratis doang, harus ada sesuatu yang bisa sustain gitu ya. Oke, makanya gue sekarang lagi berencana buat ini, kemarin udah rapat sama teman-teman dari CDC ya. Jadi nanti ada sebagian program CSR Telkom yang di PKBL Bina Lingkungan itu kita alihkan buat fasilitas internet gratis. Jadi nanti untuk pengenalan awal, walaupun mereka sebenarnya udah ada sebagian yang ngerti internet dan apa-apa, mungkin kan mereka enggan untuk mencoba di awalnya. Jadi kita berikan internet gratis dengan cara misalnya nonton iklan. Iklannya ini bisa yang kita rencanakan itu profil Telkom, terus bagaimana Telkom berjuang untuk masuk sampai daerah. Jadi ada sosialisasinya juga gitu, nggak hanya dari timbal balik dari rakyat, dari masyarakat di daerah tinggal nonton iklan, mereka tahu tentang Telkom, awareness-nya meningkat, mereka bisa internetan habis itu gratis. Nah setelah gratis itu baru nanti ketika udah sedikit melek, udah tahu, nah itu baru kita terapkan yang pola berbayar supaya bisnisnya juga tetap jalan. Nah ini mungkin yang membedakan BUMN dengan perusahaan lainnya gitu. BUMN itu nggak melulu terkait dengan bisnis, tapi juga perusahaan yang membantu pemerintah memberikan layanan gitu. Dan Telkom mungkin salah satu yang kalau dibilang di semua daerah tuh, khususnya Kalimantan ya, mungkin kalau nggak salah semua kabupaten kabupaten kota itu udah dilayani sama fiber. Nah memang yang belum tercover ini bisa di cover sama si Mango Sky ini, dan diperkuat lagi sama yang si Mango Space untuk orang-orang di sekitarnya gitu, sharingnya. Betul Mas Davi, betul Pak. Wah, nih gue salut sih. Gue jadi bingung gitu mau nanya apa lagi. Lu udah melengkapi semua part yang harusnya dilakukan seorang karyawan gitu. Parah sih. Ya, nah, ini kan Mango Space nih, awalnya kan hanya cuma orang Telkom aja lah gitu ya yang tahu. Sampai akhirnya awal tahun kemarin ya ada yang namanya BUMN Millennial Innovation Summit. Iya bener ya? Iya. Nah ini dia nih, menjawab pertanyaan tadi di awal, kenapa Shannon sampai bisa foto sama Pak Erick Thohir ya? Nah itu gimana ceritanya lo bisa sampai foto dengan beliau gitu? Iya, jadi kalau kita ngomong Mango Space kan tadi kayak Lena bilang ya, sebenarnya ini ya kepalingan orang yang tahu ya orang-orang Telkom aja gitu. Karena memang Mango Space ini juga lahir dari program Hack Idea waktu itu ya. Yang ngadain juga dari Telkom Regional 6 awalnya. Ada AMA Ignite. Itu yang menginkubasi kami juga. Jadi di situ alhamdulillah kami terpilih sebagai salah satu yang
The best. dilanjutkan ke fase berikutnya gitu ya. Nah, itu kita mulai di akhir tahun lalu itu pas yang di Ama Ignite lewat idea keempat kalau nggak salah. Iya. Nah, setelah kita lolos, ya Ama Ignite ini kayak nganterin kami. Kami dibimbing gitu. Ini cara bikin inovasi yang terstruktur gitu. Maksudnya yang bisa kita evaluasi, bisa kita lihat perkembangannya seperti ini gitu. Ini guidance-nya, kalian harus kayak gini. Kita dibimbing sama Ama Ignite, terus begitu kita lolos top 19 waktu itu ya. Dari seluruh Indonesia, yang top 19 dikelola Ama pusat gitu, Ama Hub. Nah, jadi begitu kita ke Ama Hub, kita udah lebih mature gitu kan. Ini sebenarnya untuk pengukurannya udah jelas gitu. Kita untuk arahnya mau kemana udah tahu gitu. Visi misinya udah jelas, purpose-nya udah tahu. Nah, terus di tengah-tengah kami menyempurnakan produk, tadi kata Lena, ada lomba dari Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN itu bikin kayak hack idea-nya Telkom tapi di level antar BUMN. Terus kita bilang kita ikut yuk gitu, kita coba gitu, kita lihat pendapat orang Mango Space ini bener nggak sih, valid nggak sih, itu sebuah solusi nggak sih sebenarnya, kita ikut. Nah, jadi yang kerennya Telkom itu Telkom melakukan seleksi internal. Kalau BUMN lain gitu ya, kalau misalnya mau daftar, udah daftar aja langsung kirim panitia gitu. Kalau Telkom nggak, jadi Telkom waktu itu ada seleksi internalnya dulu. Kita submit, kita submit itu masih ke Telkom dulu. Ini Telkom dari kami, dari Mango Space kayak gini konsepnya. Lolos pertama, setelah lolos pertama, oke, masih Telkom lagi nih, oke, itu kan tadinya ada berapa ratus gitu kan, jadi top berapa gitu, ujungnya top 30 di Telkom internal. Nah, setelah top 30, jadi ada 3 kategori nih, Telkom targetnya waktu itu ngirim masing-masing kategori 10. Nah, di Mango Space masuknya ke Social Innovation bersama 9 tim lainnya ya. Nah, itu kita dites lagi nih sama internal Telkom, kita tes deh gini kan, sampai akhirnya dapat 1 gitu yang akan mewakili Telkom. Makanya jadi ibarat kata Telkom mau ngasih mau nunjuk sebagai perwakilan juga prosesnya ada gitu. Itu yang keren banget sih. Jadi kita nggak ketika di tahap berikutnya kita udah tahu gitu. Kita nggak mikirin kuantitas ya, tapi kualitas gitu ya. Benar, kualitasnya dijaga banget teman-teman. Nah, setelah lolos sebagai perwakilan Telkom, ya itu kita masuk lagi ke penjurian berikutnya. Itu bikin proposal waktu itu. Bikin proposal, wah kaget karena selama ini di inkubasi Telkom itu biasa nggak bikin proposal. Kita tuh bikin ya pengen pitching 1 menit. Tiba-tiba ataupun bikin dokumen yang dibaca yang cepat lah gitu, paling maksimal 10 halaman. Ini disuruh bikin dokumen dari latar belakang, benefit ratio gitu-gitu, pokoknya beneran karya ilmiah 30 halaman. Kaget kan, waduh itu udah lama nggak nulis, skripsi juga udah nggak pernah gitu ya. Dan alhamdulillah itu di Telkom ya beneran ngejaga kualitas, jadi udah ada mentornya dari Telkom, nunjuk ini dapat mentor nih, kayak kan ada 3 perwakilan masing-masing dapat mentor. Kalau kita dapat Pak Arif Rudiana, expert di Telkom Corporate University. Jadi ya beliau banyak membantu kita juga. Misalnya, Pak ini proposal kami Pak, tolong coba dilihat. Oh ya ini gini, kurang nih, coba tolong ditambahin ya saya nama tim gitu. Oke. Nah, jadi alhamdulillah pas itu lolos lagi di proposal ya gitu, lolos. Jadi top 10 tiap kategori. Nah, lolos top 10 tiap kategori itu dinamis banget. Awalnya itu dipengennya nanti penjurian untuk ke top 3 gitu. Kalian akan presentasi di depan berbagai dirut BUMN, komisaris BUMN, sama CEO startup gitu. Itu nanti offline gitu. Kita lakukan di Jakarta. Terus tiba-tiba hari Jumat cancel ya, nggak jadi. Kalian bikin video aja 10 menit ngejelasin tentang inovasi kalian, dan kirim ke kami gitu. Nanti panel judgement-nya dari video itu akan dikomentari sama ya tadi tetap dirut-dirutnya BUMN, komisaris dari BUMN sama CEO startup. Ya udah, kita kan waktu itu gue posisi di Palangka sama Rio, temen gue satu lagi Tio di Makassar. Itu beneran ini kita bikin video gimana gitu. Kalau yang lain, tim-tim yang lain ya itu kan
udah di satu tempat kerja. Ini tantangan kita berikut, aduh kita bikin video gimana? Ya udah pakai green screen aja gitu. Nyari gorden hijau gitu, rekam kita kayak orang goblok ngomong depan kamera gitu, ngejelasin. Tinggal ditambahin animasi gitu ya. Dan udah kita submit. Nah kita submit, habis itu akhir Juli kemarin itu kita benar ayo kita sekarang ini panel judgment bareng itu tadi orang-orang penting lah gitu ya. Dan di berbagai kan ada 3 kategori ya. 3 kategori itu keren-keren deh pokoknya. Gila. Sampai ada Rudiantara, Pak Rudiantara ya, mantan Kominfo itu. Mantan Menteri Kominfo. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Alex Denny, Komisaris Telkom. Wow. Terus ada siapa ya? Pokoknya orang-orang keren semua. Dan di tempat kami itu gak kalah katanya kayak bikin deg-degannya ya. Yang pertama, itu kan kita nggak tahu ya siapa jurinya ya, karena memang dirahasiakan. Begitu kita masih nunggu nih di waiting room gitu ya, buat diundang ke Zoom utamanya gitu. Kok kita nggak mulai gitu ya? Mulai foto pertama Renat Kasali. Bapak kamu jadi profesor ya, kaget kan gitu. Siang Prof gitu, langsung ganti ke Pak Arya Sinulinga, staf ahlinya di Kominfo. Aduh itu kaget juga kan tadi. Sama Mas Timi, kita bisa. Karena kan kita ngomongnya social innovation, jadi memang dicocokkan nama backgroundnya yang sedikit sosial gitu. Benar. Jadi itu ketemu 3 orang itu yang bakal ngejuri kita nih layak nggak sih lolos ke final atau gimana gitu. Ibarat kata filter terakhirnya sebelum ketemu Pak Erik sama 2 wamennya, sama Pak Budi sama Pak Tiko gitu kan. Jadi ada filternya dulu sebelum. Waduh, kan kacau ya gitu ya. Terus ya udah dibilang oke, kesempatan kali ini karena waktu itu kita cuma dikasih 5 menit buat tanya jawab. Yang nanya, jadi waktu itu memang rule of game-nya cuma 1. Yang nanya waktu itu Pak Arya Sinulinga. Kita dicecar, ini kalian apa inovasinya gitu. Berarti inovasinya cuma kalau kan yang kayak tadi gue bilang, kita pengen gratis dulu, internet gratis. Berarti ini inovasinya cuma di pembiayaan dong. Wah, itu beneran tuh. Kayak, ini 5 menit harus dijelaskan secara ringkas supaya dia ngerti gitu. Kalau ini bukan cuma di pembiayaan gitu. Ya kaget gitu, aduh. Kita bilang, iya Pak, jadi sebenarnya ini bisa mempercepat penetrasi internet dengan biaya infrastruktur yang lebih rendah gitu. Iya benar. Berarti kan ini kan kolaborasi gitu. Iya Pak, ini kolaborasi. Jadi pelanggan Telkom yang udah ada, kita ajak kerjasama untuk mempercepat penetrasi internet. Gitu. Yang belum ada, ya kita bisa adain gitu, karena CPI juga nggak terlalu mahal gitu. Dengan CSR ataupun yang lain. Terus ya kayaknya dia tertarik, ya alhamdulillah. Besoknya pagi, enggak besoknya itu kan hari Jumat. Terus dia bilang pengumuman top 3 hari Senin. Gitu. Hari Senin itu kita tungguin nggak ada kabar. Hari Selasa ditelepon pagi-pagi kan sama panitia. Shannon nih gitu ya. Apa namanya? Ini anak magang hari ini nggak yang nelpon? Bukan kan? Oh iya. Ini orang BUMN. Tapi sebenarnya orang Telkom yang lagi ditugasin di BUMN. Oh iya. Keren juga loh Telkom, gue juga baru tahu. Jadi misalnya kalau kita sangat dibutuhkan gitu. Ya. Jadi nanti misalnya kita mau dipinjam sama kementerian nanti menyurat ke Telkom. Gue mau pinjam dong orang ini gitu. Nanti dibolehin sama Telkom. Kementerian apa aja? Apa aja? Jadi ke Kominfo, Kementerian BUMN itu boleh. Selama nanti dari Telkomnya juga nyetujuin ya. Ada justifikasinya gitu. Jadi yang banyak bantu ini kemarin Mas Nando sebagai kapten milenialnya Telkom. Oh iya benar. Oke. Mas Nando ini presiden Genraptor ya Telkom. Nah, kalau kita kan gubernurnya Mas Imam ya. Imam Mutakim. Ini yang di Indonesianya itu kayak LO-nya Telkom sama panitia. Ditelepon sama itu. Sana nanti jam 9 syuting ya. Hah, syuting apaan tuh, baru bangun tidur gitu kan jam 6 gitu. Syuting apaan gitu. Oh, iya Mas, baca WA gitu. Tahu enggak syuting apa gitu? Ya enggak tahu apaan sih gitu. Ya lolos 3 besar katanya gitu. Jadi disuruh syuting buat company profile sama yang lainnya gitu kan, buat keperluan. Terus Mas, iya digituin ya gitu. Ya ini lolos gitu ya. Belum ada pengumuman gitu. Ya emang belum gitu katanya. Karena yang nanda tangannya itu waktu itu sibuk banget. Cuman karena harus paralel, kita ngasih tahu informal dulu, nanti pengumuman resminya siangan gitu. Ya, alhamdulillah siangnya beneran dikabarin, ya udah langsung berangkat gitu kan buat syutingnya nggak jelas. Tiba-tiba dikasih tahu lagi, buat hari H kalian harus sertakan 1 video 1 menit. Aduh itu belum bikin gitu ya. Oke, jadi ya beneran. Di Selasa lah ya bener bikin video lagi. Gitu. Ya udah sampai akhirnya pas hari H di final.
Itu finalnya awalnya itu pengennya final di TLT, di Telkom Tower. Itu kebayang dong pressure-nya kan, dari para mentor yang bantu ngurusin kita, supportnya. Kalian harus menang gitu. Gak ada kata lain, pokoknya harus menang. Karena bawa nama Telkom kan? Bener. Udah bawa nama Telkom. Ya, gak bisa kalau nggak menang gitu. Sampai dibilang gitu. Buat inovasi itu Telkom nomor 1. Gitu. Kalau Telkom menang orang bilang biasa. Kalau Telkom nggak menang, kok gitu gitu. Bener. Makanya waduh kan langsung gitu kan, kayak bikin video sampai di komen kan, videonya jangan kayak gitu, kayak gini. Wah, itu jadi hari-hari dekati, harusnya belajar buat presentasi malah ngurusin video gitu ya. Gokil sih. Sampai ya itu pas hari H, karena TLT waktu itu lockdown ya, benar. Ada case positif, jadinya dialihkan ke Plaza Mandiri, Plaza Bapindo di Sudirman. Nah di situ kita buat masuk aja ya, karena memang Pak Erik juga tadi kan ketua tim pemulihan ekonomi COVID ya, ketua tim penanganan COVID juga, jadi ya sangat ketat. Mau masuk situ harus rapid test, dan di situ baru protokol kesehatan benar dijaga gitu. Bahkan buat direktur aja gitu, ngantri kayak orang-orang biasa gitu. Ngantri buat rapid test gitu, terus nunggu 10 menit di depan, nggak boleh masuk. Beneran, jadi kan pas Fajrin datang ya, apa namanya direktur di bisnis. Udah jadi ngobrol tuh Mas, ya alhamdulillah karena itu ada kesempatan ngobrol sama Mas Fajrin. Kan dia habis rapid, kan belum boleh masuk, masih nungguin ya, ngobrol-ngobrol, foto-foto gitu kan. Evan Gerling dikit di situ kan. Terus Pak Ririk datang rapid test baru masuk, harus pakai masker dan lain-lain di dalam. Ya. Nah, sampai akhirnya lah pokoknya presentasi depan Pak Erik. Nah, itu cuman tiga finalis kan yang presentasi di depan Pak Erik. Iya, 3 finalis per kategori. Jadi ada 9 tim. Langsung dinilai oleh Pak Erik di waktu hari H itu. Langsung dinilai. Iya, langsung dinilai. Jadi pada kata ya kita ngomong, Pak Erik ngeliatin, habis itu dia nulis gitu. Ya kan deg-degan ya. Ini nggak sampai deg-degan ya. Terus pengumumannya di hari itu juga berarti ya? Di hari itu juga. Iya, gue nonton loh sampai di apa? Gue lompat-lompat sendiri pas dibilang juara 2-nya bukan Telkom, berarti juara 1-nya kita kan? Iya. Wah, lompat-lompat. Gue juga langsung lompat itu gokil. Keren banget itu. Enggak malu-maluin Telkom. Jadi terjawab sudah ya dari pertanyaan kita di awal, gimana rasanya bisa foto sama Menteri BUMN dan CEO Telkom Group. Jadi ceritanya adalah Shannon ini sebagai perwakilan dari Mango Space yang merupakan inovator dari Telkom ya gitu. Terus inovasinya diikutkan ke BUMN Millennial Innovation Summit. Kemudian long story short masuk ke 10 besar, masuk ke 3 besar sampai akhirnya kemarin memenangkan juara 1 kategori Social Innovation gitu. Alhamdulillah. Gokil. Itu salah satu pencapaian terbesar lo nggak, Non? Iyalah, gokil sih. Gue juga, kalau gue secara pribadi, yang bikin gue senang tuh, gue kan fans Inter ya. Pak Erick Thohir kan dulu presidennya Inter Milan. Iya, benar. Gila ya, gue ketemu dia gitu kan. Tadinya gue pengen bawa baju Inter gitu ya, pengen minta tanda tangan, cuman wah kayaknya momennya nggak pas gitu ya, sangat tidak profesional. Takutnya kamu berapa gitu. Cocok loginya dapat banget ya. Kalau tanda tangan di jas nggak enak gitu ya? Iya nggak enak, jadi udah tanda tangannya di sertifikat aja nggak apa-apa Pak. Wah gila. Nah terakhir nih, tadi lu udah ngejelasin kerja, beasiswa, inovasi. Lu bisa ngasih tips nggak? Ya gimana orang karyawan itu bisa melakukan itu semua gitu. Dengan kondisi ya tetap harus kerja, tetap harus menyiapkan waktu untuk tes TOEFL, IELTS kayak tadi lo, menyiapkan waktu untuk bikin video yang berapa kali direvisi tadi itu, bikin proposal lah. Gimana ngebangun itu semua, Non? Kalau dari gue ya, gue dulu penempatan di Kalimantan. Dan mungkin di Palangkaraya ya, itu jadwalnya nggak sepadat teman-teman di pusat. Mungkin ya, gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah di pusat. Terus ada waktu lowong yang bisa gue gunain buat upgrade diri lah gitu. Nah terus di situ gue belajar banyak gitu ya. Belajarnya kan nggak mesti dari teori ya sebenarnya. Gue belajar cara berinteraksi sama orang, gimana caranya supaya profesional lah di lingkungan kerja. Terus ya gue juga mungkin karena
kita kan kalau misalnya kita ngelihat suatu perusahaan yang di headquarter itu yang mikirin banyak mungkin ya. Jadi keresahan-keresahan yang ada di sana tuh yang mikirin banyak. Ibarat kata kita tidak terlalu terpacu untuk mencari solusi gitu. Mungkin kalau pendapat gua. Dan di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya itu ya karena orangnya dikit, ruang gerak buat eksplor hal baru lebih gede gitu kan. Ya, orang jadi nggak apa misalnya kalau mungkin di sebagian perusahaan atau apa, kayak teman gue cerita juga, gue pengen inovasi di bidang yang bukan di bidang gue, itu kayaknya apa ya nggak mungkin gitu kan, karena udah ada yang ngurusin gitu. Nah, alhamdulillah ya itu sih ya di Telkom juga difasilitasin kayak tadi Hack Idea. Di situ lewat Hack Idea gue bisa apa namanya boleh berkolaborasi dengan orang yang gue pilih gitu. Berat kata kan banyak juga tuh ada yang ayo kita ada yang inovasi tapi timnya udah dipilih gitu. Timnya ini gitu. Kalau di Telkom kan enggak, kita milih sendiri. Jadi kita udah tahu gitu. Oh, gue cocok sama teman ini, teman-teman gue yang cocok deh yang gue ajak. Karena kan kalau kita team up sama orang yang salah buat apa gitu. Nah, terus yang gue rasain juga awal-awal pasti ada, gue jujur gue sebelum ke Kalimantan pengen dapat penempatan Kalimantan. Gue pengen luar Indonesia gitu. Luar Indonesia apa luar Jawa gitu ya. Tapi jangan Sumatera gitu. Karena kan gue dari Sumatera kan. Luar Jawa, luar Sumatera gitu. Kalimantan boleh lah gitu. Apalagi gue dulu sempat baca artikel Balikpapan itu salah satu kota ternyaman untuk ditinggalin di Indonesia. Gue pengen ngerasain. Terus gue baca Palangkaraya keren juga sih. Gue juga ngefans sama Bung Karno. Gue bilang kayaknya seru sih ngeliat kotanya Bung Karno gitu. Gimana sih yang didesain buat jadi ibu kota gitu. Benar. Gak taunya ditaruh di Palangkaraya. Sempat ngerasain Balikpapan sebulan. Itu kayak dari hati ya itu sebenarnya salah satu keinginan gue dan diwujudkan oleh Telkom. Tetapi lama-lama kok kayak ya sempat down juga. Kayaknya gue bisa berkembang nggak ya di sini. Terus ya gue walaupun di satu sisi bertanya-tanya sama gue bakalan berkembang nggak ya, gue bakalan bisa lebih bagus nggak ya kalau di Palangkaraya. Tapi gue tetap berusaha untuk melakukan sebaik mungkin yang gue bisa lakukan. Gue tetap proaktif gitu. Gue tidak menutup diri, nggak mau bergaul sama orang. Ketika gue ngerasa kayaknya di Palangkaraya ini nggak senyaman yang gue bayangkan gitu. Apalagi dari sisi fasilitas, gitu, fasilitas umumnya. Terus gue yang makin kesini gue ngerasa penempatan di Palangkaraya itu memang banyak membawa hal positif juga ke gue. Karena kalau gue nggak di Palangkaraya mungkin gue nggak bisa melakukan yang apa gue lakukan saat ini gitu ya. Terus satu hal yang beneran kerasa banget sama gue tuh pas di tes GPSP itu kan ada wawancara nih. Ada wawancara dan itu kita kan ada wawancara pasti yang diharapkan oleh interviewer itu hal-hal yang terjadi belakangan ini gitu kan. Kita nggak bisa ngomongin kehebatan kita SMP, kita nggak bisa ngomongin SMA atau pas kuliah. Sebisa mungkin pasti kan di lingkup 1-2 tahun ke belakang gitu. Dan selama di Palangka itu ya gue ngerasa pengalaman gue banyak. Gue jalan-jalan ke berbagai kabupaten, gue jualan ke sana, ketemu masalah seperti apa. Itu yang gue ceritain di selama interview. Dan gue ngerasa itu yang sangat ngeklik sama interviewer gue. Dia sangat tertarik gimana gue bisa mengatasi kendala bahasa, walaupun di sana sebenarnya bahasa Indonesia, tetapi kan berbagai daerah banyak yang rada-rada Banjar, terus ada yang rada-rada Dayak. Nah itu kan salah satu obstacle itu gue cerita gimana gue ngadepin di sana, gue cerita gimana gue lagi mau jualan ditipu sama orang Telkom sendiri yang outsource-nya ya, outsource Telkom, terus gue cerita gimana caranya untuk menanggulangi hal itu nggak terjadi lagi. Jadi gue ngerasa ya tipsnya dari gue itu cobalah cari sesuatu yang memang bisa upgrade diri kita sendiri di tempat kita sekarang gitu. Ya kita kan nggak bisa ngontrol apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kita nggak bisa ngerubah itu. Kalau memang kita nggak bisa ngerubah kita ditempatkan di situ, ya cobalah kita ubah apa yang bisa kita ubah. Misalnya diri kita. Kita mulai menerima, kita mulai mencari cara untuk upgrade diri, bagaimana menjadi seorang yang profesional, terus berkomunikasi dengan baik. Dan bila ada kesempatan manfaatkan. Telkom nggak ada yang Hack Idea gitu. Terus gue ngerasa gue punya keresahan dari pengalaman hari-hari gue. Gue cari orang yang menurut gue satu visi dan bisa gue ajak kerjasama, gue ajak collab lintas regional kan juga boleh. Kan nggak ada aturan. Harus harus satu witel, harus satu unit kan nggak ada. Jadi kalau untuk alhamdulillah buat Telkom ya, nggak harus satu unit atau satu witel.
Makanya gue langsung kontak teman gue, teman pas Bintal yang lumayan dekat gitu kan. Saya main futsal, dia tahu orangnya tuh bisa gitu. Gue cerita, ayo kita team up ya gitu, bikin hack idea gitu. Ayo sama Rio juga, Rio emang dekat, terus yaudah kita team up, ya alhamdulillah lolos gitu kan. Di situ kan ada kesempatan untuk upgrade diri. Terus kalau ya kalau kata Steve Jobs apa ya, stay hungry gitu ya, tetap lapar ya gitu. Pokoknya ya sebisa mungkin emang ya cari cara lah, makanya sampai kayak gue sempat kepikiran buat S2. Seenggaknya gue, walaupun gue mungkin actionnya belum ada, gue sempat baca-baca. Jadi ketika datang kesempatan, ya gue bisa manfaatin. Karena kalau kata orang itu kan, kalau gue sih juga ya, kata orang seperti itu dan gue mengamini, gue setuju gitu. Keberuntungan itu adalah ketika kesempatan ketemu sama kesiapan. Oke. Nah itu yang gue alamin. Karena gue udah baca beberapa, menurut gue lebih siap dari gue yang sebelumnya, dan ada kesempatan. Ya, WhatsApp lah gitu. Kalau kayak Tinder swipe kanan gitu. Gila, luar biasa Shannon, thank you banget nih. Jadi buat teman-teman stay hungry ya kalau bisa kata Steve Jobs ya. Bener banget sih. Melihat semua semua kesempatan tapi tetap diimbangi dengan kesiapan diri gitu ya. Betul. Supaya bisa ketemu Keberuntungan itu. Gila. Jadinya beruntung gitu kan. Thank you banget ya Shannon untuk sharingnya hari ini. Sukses untuk kuliahnya. Amin. Untuk Mango Space-nya juga sukses terus. Terus stay safe, sehat-sehat terus. Nanti sampai sana juga ya sehat-sehat terus lah ya. Betul. Gitu. Amin Len. Makasih ya Dav ya. Yo. Kalian juga sehat-sehat. Salam sama Milo ya. Iya. Oh iya. Lucu banget. Gak perlu dibawa kan? Gak perlu dibawa. Bukan main games kok. Oh iya, bukan main game ya. Sip. Dah. Thank you Shannon. Oke, thank you so much ya.